Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu yang ke-6 ini kita akan mengawali dengan materi tentang kejenuhan gas. Kejenuhan gas atau gas saturation merupakan persentase kandungan gas terhadap kapasitas serap gas. Atau bisa juga dilihat dari rumusan sederhana di sini, gas saturation sama dengan gas content dibagi dengan gas holding capacity dikalikan dengan 100%. Gas content di sini adalah penjumlahan dari Q1, Q2, dan Q3 yang kita peroleh dari hasil uji desorpsi. Sedangkan gas holding capacity atau kapasitas serap kita peroleh dari hasil uji adsorpsi. Nah, dari dua uji tersebut, yaitu uji desorpsi dan adsorpsi, kita dalam hal ini kemudian memperoleh parameter kejenuhan gas yang cukup penting. Mengapa cukup penting? Karena kejenuhan gas itu adalah parameter reservoir yang dapat melihat kelayakan produksi CBM. Tanpa kejenuhan gas yang cukup, proses desorpsi dan kemudian aliran gas tidak akan terjadi secara efektif. Nah, acuan umum, sebuah lapisan batubara dapat efektif terjadi desorpsi dan kemudian aliran gas, itu adalah apabila kejenuhannya lebih besar dari 70%. Ini adalah dua ilustrasi yang bisa digunakan untuk menjelaskan mengapa kejenuhan gas adalah parameter yang cukup penting. Yang atas ini adalah ilustrasi untuk gas saturation 50%, sedangkan yang di bawah 85%. Ini adalah kurva adsorption isotermnya, yaitu yang menyatakan maksimum gas holding capacity-nya terhadap variasi tekanan yang semakin naik ke kanan. Nah, di sini ini PS adalah tekanan hidrostatik di mana batu bara tersebut diambil di bawah bumi. Kalau di sini dan gas saturation-nya adalah 50%, maka titik plot aktualnya itu adalah ada di sini. Aktual yang metana yang ada di dalam bumi itu adalah di sini, bukan di sini. Karena kalau di sini nanti akan 100%, artinya jenuh, 100% jenuh. Kalau 50% berarti dia di sini. Nah, kemudian waktu itu kita sudah sempat singgung bahwa untuk bisa memproduksi CBM harus dilakukan dengan dewatering. Tujuannya adalah menurunkan tekanan hidrostatik. Jadi, tekanan hidrostatik di sini harus diturunkan supaya kita nanti bisa mengambil gas metananya. Nah, dari waktu ke waktu ini dilakukan penurunan tekanan hidrostatik, yaitu dengan dewatering. Terus gitu, sampai di sini, terus sampai di sini kita belum mendapatkan gas, masih air yang keluar. Terus sampai di sini, nah begitu di sini akan menyentuh kurva adsorption isoterm di sini. Nah, pada saat tekanan PP di sini, yaitu adalah tekanan depressurization, di mana gas bisa terdesorpsi pertama kali. Jadi gas yang ada di dalam batu bara pertama kali bisa lepas, itu adalah di sini. Nah, kemudian apabila terus dilakukan penurunan tekanan dengan dewatering, maka yang kita dapatkan adalah tidak hanya air, tapi sudah ada gasnya juga. Sehingga gas sudah bisa diproduksi di sini. Sampai pada PA. PA di sini adalah tekanan akhir. Pada saat mencapai tekanan akhir, maka gas sudah tidak bisa diproduksi lagi karena sisanya tinggal sedikit. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan ilustrasi yang di bawah, di mana kejenuhan gas adalah 85%. PS adalah tekanan hidrostatik, kalau 85% kira-kira ada di sini. Kalau di atas di sini, berarti jenuh 100%. 85% adalah di sini. Kemudian dilakukan penurunan tekanan hidrostatik dengan dewatering.
turun, tekanannya turun terus, kemudian sampai PP. Nah, PP di sini adalah tekanan depressurization, di mana gas bisa terdesorpsi pertama kali. Nah, di sini kita mulai mendapatkan gas metana. Nah, kemudian dilakukan penurunan tekanan terus-menerus, sehingga pada area tekanan ini kita sudah tidak hanya mendapatkan air, tapi juga mendapatkan gas, bisa diproduksi gasnya. Sampai kemudian kita mendapatkan tekanan akhir, di mana gas sudah tidak bisa didesorpsi. Sehingga di sini kita bisa melihat perbedaan yang cukup signifikan. Pada 50% gas saturation, yang bisa diambil gasnya itu hanya sedikit. Dari sini sampai di sini saja. Dari sini sampai di sini, cukup sedikit saja. Sedangkan kalau gas saturasinya cukup tinggi, 85%, maka yang bisa kita ambil gasnya cukup banyak. Dari sini sampai sini, atau dari sini sampai di sini. Ya. Nah, kejenuhan gas itu sangat menentukan jumlah gas yang dapat diproduksi kalau konteksnya adalah CBM, coal bed methane, atau diambil pada degasifikasi prapenambangan kalau konteksnya adalah coal mine methane. Nah, nanti pada pertemuan minggu ke-10 atau ke-11 kita akan membahas secara khusus tentang apa itu degasifikasi prapenambangan pada coal mine methane. Baik, sampai di sini materi untuk segmen yang pertama. Pada dua segmen berikutnya kita akan membahas tentang beberapa parameter kualitas batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.